Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas gerak parabola bagian kedua. Jadi, ada dua besaran yang paling sering ditanyakan dalam gerak parabola, yaitu titik tertinggi dan jarak terjauh. Mana sih titik tertinggi dan mana jarak terjauh? Berikut kita gambarkan. Misalkan ada sebuah bola nih ditendang dengan kecepatan awal dan sudut elevasi tertentu. Nanti lintasan yang ditempuhnya kan pasti berbentuk gerak parabola kayak gambar. Sekarang kita gambarkan sumbu X dan Y. Titik tertinggi itu berarti jarak dari sini, titik tertinggi atau titik puncak ke dasar. Kita simbolkan dengan Y max. Y max itu titik tertinggi. Kalau jarak terjauh berarti jarak mendatar ketika bola ditendang sampai tiba di tanah lagi. Itu jarak terjauh yang disimbolkan dengan X max. Dua besaran ini yang paling sering ditanyakan pada gerak parabola, yaitu Y max dan X max. Pertama kita bahas dulu titik tertinggi. Waktu sampai ke titik tertinggi berarti waktu pas bola ditendang sampai titik tertinggi ya. Nah ingat, kalau titik tertinggi kan Y max tuh, dia tuh berhubungan sama sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti geraknya GLBB. Makanya persamaan juga yang dipakainya persamaan GLBB. Nah, kita pakai itu persamaan 1 yang V sama dengan V0 plus minus AT. Cuman di sini V-nya ditambah simbol Y, terus V0 juga ditambah simbol Y di sini. Terus tandanya pakai negatif karena bendanya dianggap ditendang ke atas, berarti geraknya makin lambat ya kalau bergerak ke atas itu. A-nya diganti dengan G. Jadilah persamaannya kayak gini. V-nya berarti kecepatan pasti tertinggi. Ingat, kecepatan V-Y di titik tertinggi sama dengan 0. Kalau V0Y itu nilainya V0 sin theta yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Berarti kita masukkan nilainya V-Y-nya itu 0, V0Y-nya itu V0 sin theta dikurangi GT. Kan kita mau nyari waktu T ini ya, berarti si T ini harus dibuat sendirian di ruas kiri. Berarti negatif GT-nya kita pindahin ke kiri jadi positif. Jadi GT sama dengan V0 sin theta. Terus yang dicari itu T. Berarti G-nya pindah ruas jadi ke bawah. Berarti T sama dengan V0 sin theta per G. Di sini harusnya ada theta ya. Berarti persamaannya menjadi gini. TY max berarti waktu untuk sampai ke titik tertinggi sama dengan V0 sin theta per G. Nah, ini persamaan waktu sampai ke titik tertinggi. Sekarang kita cari nilai titik tertingginya, berarti ketinggiannya sampai titik puncak itu berapa meter sih dari tanah. Caranya kita masih menggunakan persamaan GLBB karena ini ngomongin sumbu Y. Sumbu Y itu berarti GLBB. Buat nyari Y max berarti kita pakai persamaan yang kedua. Persamaan GLBB yaitu S-nya diganti Y ya. Ini tuh berarti jadi Y sama dengan V0Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini awal mulanya dari persamaan GLBB kedua. Nah, V0Y-nya itu V0 sin theta kayak yang tadi ya. Dikali T-nya ini, di sini ada T dan T kuadrat, sama kita diganti T-nya dengan nilai yang tadi sudah diperoleh, yaitu V0 sin theta per G. Dimasukkan ke sini, nanti hasil akhirnya yang diperoleh yaitu ini, Y max itu titik tertingginya sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Di sini ada simbol yang baru kalian lihat sepertinya, sin kuadrat theta. Berarti misalnya theta-nya itu 30, berarti kalian cari dulu nilai sin 30 itu berapa, terus nanti hasilnya dikuadratkan. Misalnya sin 30, sin kuadrat 30. Sin 30 itu kan setengah. Nah, nanti hasil setengahnya dikuadratkan. Setengah kuadrat, yaitu 1/4. Kayak gitu. Ini dia nilai waktu sampai ke titik tertinggi dan nilai titik tertinggi. Yang kedua, kita bahas tentang jarak terjauh. Berarti jarak mendatar yang tadi ya, ketika bola ditendang sampai tiba di tanah lagi. Pertama ada waktu sampai ke jarak terjauh. Jadi waktu sampai ke jarak terjauh itu 2 kali waktu sampai titik tertinggi.
Jadi kan waktu sampai jarak terjauh tuh waktu dari sini sampai tiba lagi di tanah ya. Nah, nilainya itu 2 kali dari TY max. Jadi waktu dari dasar sini ke puncak berapa, itu dikalikan 2. Misalnya, waktu dari bola ditendang sampai ke puncak itu 2 sekon. Berarti waktu dari puncak sampai ke tanah lagi di sini pasti 2 sekon lagi. Berarti totalnya menjadi 4. Gitu. Nilai Tx max-nya itu sama dengan 2 dikalikan tadi udah didapat TY max-nya di slide sebelumnya, yaitu V0 sin theta per G. Nanti dimasukin, berarti 2 dikali V0 sin theta per G. Berarti Tx max-nya 2 V0 sin theta per G. Selanjutnya, jarak terjauh, berarti jarak mendatarnya tadi ya, dari bola ditendang sampai nyampe ke tanah lagi. Ingat, kalau jarak terjauh itu kan berarti ngomongin di sumbu X. Kalau di sumbu X mah persamaannya GLB. Nah, di GLB persamaan cuma ada satu, si X sama dengan V dikali T. Nah, berhubung kita nyari X max, berarti di sininya V0X karena sumbu X dikali Tx max-nya. V0X itu V0 cos theta yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Tx max itu yang ini yang tadi kita peroleh, 2 V0 sin theta per G. Nah, ini dimasukkan ke sini. Hasil akhirnya jadi seperti ini. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ini dia persamaan waktu sampai ke jarak terjauh dan jarak terdekat. Selanjutnya kita bahas sifat simetri gerak parabola. Jika gesekan dengan angin atau udara dalam gerak parabola diabaikan, maka berlaku waktu naik sama dengan waktu turun. Tadi sudah dibahas sekilas ya. Kalau gesekan udara diabaikan berarti waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Misalnya waktu naik dari sini, dari dasar ke puncak itu 2 sekon, berarti waktu turun dari puncak ke dasar lagi juga 2 sekon. Terus berlaku juga sumbu simetri akan membagi parabola menjadi 2 bagian yang persis sama. Ini kan gerak parabola nih lintasannya. Kalau kita kasih sumbu di sini di tengah pas di titik puncak ke bawah sini, nanti tuh parabolanya akan kebagi 2 sama besar karena bentuknya simetri. Sekarang kita akan bahas pengaruh sudut awal terhadap jarak terjauh yang dicapai benda. Misalnya, sebuah benda akan ditembakkan dengan meriam dengan sudut awal 30 derajat. Terus kecepatan awalnya 15 meter per sekon. Kita coba lihat jarak yang dicapainya. Nah, di sini jaraknya. Sekarang coba kalau sudutnya ditambah, apakah jarak terjauhnya bertambah? Nah, sudutnya sampai 45. Nah, ternyata ketika sudutnya ditambah, jangkauan terjauh yang dicapai juga bertambah. Nah, sekarang kita coba tambah lagi, misalnya sampai 60 derajat sudutnya. Apakah jaraknya akan lebih jauh ketika ditembakkan dari 45 derajat? Oh, ternyata enggak. Yang paling jauh itu ketika ditembakkan dari sudut awal 45 derajat. Jadi sudutnya semakin besar itu enggak mempengaruhi jaraknya akan semakin jauh. Jadi supaya benda itu mencapai jangkauan yang paling jauh, yang maksimal, yaitu harus ditembakkan dengan sudut awal 45 derajat. Kenapa harus 45? Coba kalian lihat lagi persamaannya. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, jadi supaya X maksimum itu nilai sin 2 tetanya itu harus bernilai sin paling besar atau paling maksimum. Coba kalian lihat di tabel, nilai sin paling besar itu kalau sinnya berapa? Yaitu sin 90 ya. Nah, sin 90 itu sama dengan 2 theta. Berarti si 90 sama dengan 2 theta. Tetanya berarti 90 bagi 2 yaitu 45. Jadi supaya mencapai jarak terjauh itu sudutnya harus 45 derajat. Sekarang misalnya sudutnya udah 45 nih. Kira-kira jangkauan terjauhnya lebih jauh kalau kecepatan awalnya besar apa kecil? Kan tadi mah 15 meter per sekon tuh jatuhnya di sini. Sekarang cobain sampai misalnya 18 meter per sekon. Kira-kira akan lebih jauh kah? Iya. Jadi
supaya benda itu mencapai jarak maksimum atau jarak jangkauan paling jauh, dia itu sudutnya harus 45 derajat, terus kecepatan awalnya harus besar gitu. Sebenarnya bisa dilihat aja ya dari persamaannya, nilai x max itu dipengaruhi sama v0, kecepatan awal sama sudutnya. Nah, salah satu contoh dari gerak parabola yaitu ketika misalnya ini tentara menembakkan peluru menggunakan pistol. Nah, nanti lintasan yang dibentuk pelurunya akan berbentuk setengah parabola, ya enggak? Dari puncak ke dasar. Kalau dia nggak kena objek, target, berarti kan nanti dia gerak terus sampai akhirnya nanti jatuh ke tanah. Nah, jadi kan peluru itu masanya sekitar 150 gram yang ditembakkan dari pistol dengan kelajuan yang cukup tinggi, yaitu 0,6 km per sekon. Jadi massa pelurunya itu sangat ringan, terus ditembakkannya dengan kecepatan yang tinggi, sangat cepat. Kalau hambatan udara itu kita anggap nggak ada, pas kita hitung nih ya, peluru itu akan memiliki jangkauan maksimum sangat jauh, kira-kira sampai 40 km kalau kita ngitung pakai persamaan. Tapi nyatanya si peluru tuh nggak nyampe 40 km, malah cuma 4 km aja. Menurut kalian, kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena ada gesekan dengan udara. Jadi gesekan udara itu sangat berpengaruh buat benda-benda yang ringan dan melaju dengan cepat. Nah, di sini gerak parabola dengan gesekan udara. Analisis gerak parabola akan tepat jika dilakukan di bulan, karena di bulan itu nggak ada atmosfer, berarti nggak ada udara. Gesekan udara memiliki pengaruh besar pada gerak parabola, terutama bagi benda-benda ringan yang melaju cepat. Jadi si gesekan udara ini akan ngaruh banget kalau bendanya ringan terus cepat. Sekarang kita akan buktikan pengaruh gaya gesek terhadap gerak parabola. Misalkan sekarang ada benda akan ditembakkan oleh meriam. Nah, terus di sini kecepatan awalnya 15 meter per second. Lalu sudut yang dibaliknya itu 45 derajat. Nah, di sini ada keterangan koefisien gesekannya. Untuk gesekan dengan udaranya kita tentukannya itu 0 dulu ya. Kalau di sini 0,04, berarti nilainya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Sekarang kita coba tembakan. Nah, bisa kalian lihat bentuk lintasannya kayak gini ya, kayak parabola, terus simetri. Sekarang kita rubah koefisien gesekannya. Koefisien gesekannya menjadi 0,61 atau lebih besar dari yang tadi. Jadi geseknya dianggap ada dan nilainya berpengaruh. Sekarang kita coba tembakan. Nah, bisa dilihat bentuk lintasannya jadi gimana? Tetap parabola ya, cuman agak nggak simetri ini, nggak sama besar. Di sininya lebih pendek jatuhnya. Ya, ini tuh pengaruh dari gaya gesek. Terus jarak yang ditempuh juga menjadi lebih pendek. Jadi pengaruh gaya gesek itu jarak yang ditempuhnya menjadi lebih pendek. Itu pertama. Yang kedua, bentuk lintasannya jadi tidak parabola simetri, tapi pasti akhirnya tuh agak lebih pendek gitu. Bayangin aja kalian punya tisu terus digulung-gulung, terus tisunya itu dilempar dengan kecepatan awal tertentu dan sudut awal tertentu, nanti lintasannya itu pasti kayak gini, nggak sempurna parabolanya, agak mungkin. Kita coba lagi kalau gesekannya makin gede, iya perjuangannya makin kecil juga. Contoh soal, sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 10 meter per sekon bersudut 30 derajat. Tentukan A. Lama waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai di tanah lagi, B. Ketinggian maksimum yang dicapai bola golf, dan C. Jarak terjauh yang dicapai bola golf. Berarti kita lihat dulu dari soalnya, yang diketahui itu ada 10 meter per sekon, ini tuh berarti kecepatan awalnya atau V0 bersudut 30 derajat. 30 derajat ini berarti tetaknya, sudutnya. Kita kerjakan yang A dulu. Yang ditanyakan itu lama waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai di tanah lagi. Berarti pas dilemparin dari tanah sampai jatuh ke tanah lagi. Berarti yang ditanyakan itu Tx max, yaitu persamaannya 2V0 sin theta per G. Nah, tinggal dimasukin. V0 nya 10, sin tetanya itu 30, berarti 2 dikali 10 dikali sin 30 yaitu setengah, dibagi gravitasi yaitu 10.
dengan 10 dicoret ya, dibagi habis 2 dibagi 2 habis juga, berarti TX max-nya itu 1 sekon. Lama waktu yang diperlukan bola sampai ke tanah lagi yaitu 1 sekon. Yang B, ditanyakan ketinggian maksimum yang dicapai bola golf, berarti yang ditanyakannya itu Y max. Y max itu persamaannya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Tinggal dimasukkan V0 nya itu 10 atau theta nya itu 30. V0 nya itu 10 kuadrat, pakai kuadrat jangan lupa, terus sin kuadrat theta, berarti cari dulu sin 30 yaitu setengah, terus pakai kuadrat, setengah kuadrat dibagi 2 kali G, G nya itu 10, kan ini 100, 10 kuadrat itu 100 dibagi 10 yaitu 10, 10 bagi 2 yaitu 5, tinggal 5, terus setengah dikuadratkan itu seperempat, berarti 5 dibagi 4, nilainya itu 1,25 meter. Selanjutnya yang C, jarak terjauh yang dicapai bola golf. Jarak terjauh itu X max. X max itu persamaannya V0 kuadrat sin 2 theta per G. V0 nya itu 10 dikuadratkan dikali sin 60. Nah, kenapa dia jadi sin 60? Kan theta nya itu 30. 30 nya dikali 2 dulu. 30 kali 2 yaitu 60. Makanya di sini jadi sin 60. Kalau yang tadi mah kan sin 30 berapa baru dikuadratkan. Kalau ini mah enggak, 30 nya kali 2 dulu baru cari nilai sinnya. Dibagi G, G nya itu 10. Nah, ini kan 10 kuadrat 100 dibagi 10 yaitu 10. Dikali sin 60 yaitu bisa kalian lihat di tabel, nilainya setengah akar 3. 10 bagi 2 yaitu 5. Jadi nilai X max-nya 5 akar 3 meter. Nah, berikut ini latihan soal yang harus kalian kerjakan. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga paham.